Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيا أيتها الأخوات، إن شاء الله نستمر موضوعنا في مادة البلاغة، ونتناول اليوم موضوعا من موضوعات علم البلاغة، ألا وهو ندخل في الباب علم المعاني. طيب، إن شاء الله موضوعنا لهذا اليوم وماذا؟ المساواة والإيجاز والإطناب. المساواة والإيجاز والإطناب. ما المقصود من المساواة والإيجاز والإطناب؟ Nah, seorang biasanya jika dalam berbicara itu ada yang jika menyampaikan suatu perkataan ada yang panjang lebar baru sampai ke intinya, ada yang sedang biasa saja dalam menyampaikan, dan ada juga yang singkat, padat, jelas, tapi mempunyai atau mengandung makna yang begitu luas. Di antara ciri-ciri orang dalam berbicara ya. Antuna sendiri sama teman-teman Antuna, ada yang bicaranya panjang, lebar, sebenarnya simpel aja, tapi dia diperpanjang biar bertele-tele dulu. Ada yang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Dan ada yang singkat, padat, jelas, namun maksudnya itu luas. Seperti itu juga. Ini maksud dari al-musawah wal-ijaz wal-itnab. Baik. Linatatarraq ila al-musawah. Kita membahas al-musawah dahulu ya, karena di antara al-ijaz dan al-itnab ada al-musawah. Al-musawah artinya sama-sama, sama ya, agak mirip. Apa yang dimaksud dengan al-musawah? At-ta'bir 'anil ma'ani bi alfadhin musawiyatin laha duna ziyadatin aw nuqsan. At-ta'biru 'anil ma'ani, yaitu mengibaratkan atau menyampaikan suatu makna itu bi alfadhin musawiyatin laha, dengan lafaz yang sama dengan makna tersebut, duna ziyadah au nuqsan, tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Maksudnya itu dia itu menyampaikan suatu lafaz itu sama dengan maknanya dari lafaz yang mencakup lafaz tersebut. Makna dan lafaznya itu sama-sama tidak ada lebih dan tidak ada pengurangan. Nggak ada lebih dan pengurangan, sama antara lafaz dan maknanya. Dia menyampaikan suatu misalkan suatu tema dengan lafaz yang sedang saja dan maknanya juga sedang. Seperti itu. Lafaznya itu sesuai dengan maknanya, tidak ada pengurangan ataupun penambahan, seperti itu. Sedangkan al-ijazu at-ta'biru 'anil ma'anil katsirah bi alfadhin qalilatin bidunil ikhlal. At-ta'bir 'anil ma'anil katsirah, yaitu mengucapkan atau menyampaikan suatu makna yang mana makna tersebut luas cakupannya, tapi dengan lafaz yang sedikit, bi alfazin qalilatin, dengan lafaz yang singkat, padat, tapi maknanya itu luas. Bidunil ikhlal, tanpa maksud dari bidunil ikhlal yaitu biduni antang kusil kalam
biduni antang kusal kalam an hakhi, tanpa adanya pengurangan suatu hak dalam penyampaian tersebut. Baik. Tadi kan maknanya begitu luas, mencakup makna yang luas, tapi lafaznya itu singkat, padat, dan jelas. Nah, lafaz yang singkat ini dengan makna yang begitu luas tanpa adanya pengurangan makna dari lafaz tersebut. Nah, itu yang namanya dengan al-ijaz. Al-ijaz at-ta'biru 'anil ma'anil katsirah bi alfazin qalilatin bidunil ikhlal. Itu menyampaikan suatu perkataan atau suatu ucapan dengan makna yang begitu luas tapi lafaznya begitu singkat. Nah, lafaznya singkat tapi maknanya luas, sedangkan al-musawah lafaz dan maknanya sama. Tidak ada lebih dan tidak ada yang kurang, sama. Sedangkan al-itnab yaitu dia lawan dari al-ijaz. At-ta'biru 'anil ma'anil qalilah bi alfazin katsirah bi faidah. Dia itu menyampaikan suatu ucapan atau suatu hal dengan lafaz yang begitu banyak lafaznya, tapi maknanya itu singkat saja. Nah, bertele-tele panjang lebar, tapi sebenarnya maknanya itu singkat, padat, dan jelas. Tapi panjang lebar perkataan penyampaian yang panjang lebar tersebut dengan syarat ada faidahnya. Nah, bukan panjang lebar tanpa faidah, tapi panjang lebar dengan syarat ada faidahnya. Itu maksud dari al-itnab, penyampaian suatu makna dengan lafaz yang makna yang singkat tapi lafaznya itu banyak, lebar, panjang, tapi dengan faidah. Nah, bisa dibedakan antara al-musawah, al-ijaz, dan al-itnab, ya. Baik, nastamir. Al-musawah tadi sudah kita bahas, kita perinci lagi. Al-musawah at-ta'biru 'anil ma'ani bi alfazin musawiyatin laha duna ziyadatin aw nuqsanin. Itu penyampaian suatu perkataan atau suatu ucapan yang mana ucapan tersebut sama lafaznya sama dengan makna yang dicakupnya dalam lafaz tersebut, tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Misal, biar lebih jelasnya, satu bedilakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Satu bedilakal ayyam ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Apa maksudnya? Satu bedilakal ayyama kunta jahila. Bahwasanya annal ayyam satu zuhir laka haqiqatal asya allati tajhal fiha. Bahwasanya pada suatu hari nanti kamu akan satu zuhir laka haqiqatal asya, kamu akan mengetahui sesuatu yang kamu belum ketahui sebelumnya. Nah, suatu saat nanti kamu bakal mengetahui hal-hal yang sebelumnya kamu belum ketahui. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi, dan akan datang kepadamu itu suatu kabar dari seorang yang kamu sama sekali belum pernah memberikannya balasan. Kamu belum pernah memberikannya itu uang atau apalah istilahnya, sebagai imbalan dari kabar yang telah disampaikan kepadamu itu. Annal ayyam satu zuhir laka haqiqatal asya allati tajhal fiha wa sayatika bil akhbari man lam tukallifhu bil husuli alaihi. Bahwasanya pada suatu saat nanti, suatu hari nanti, kamu akan mengetahui kebenaran suatu hal yang mana kamu belum pernah mengetahuinya sebelumnya, dan akan datang padamu
seorang yang akan memberitahukanmu padahal kamu sama sekali belum pernah memberikannya atau memintanya atau memberikannya barang yang berharga lah, agar orang tersebut mau mencari suatu kebenaran itu. Nah, dulu biasanya kalau orang-orang Arab itu kan biasanya si A diberi, si A dikasih atau diberikan sesuatu kayak misalkan uang atau bekal lah. Nah, sekarang kamu ini saya berikan ini kepadamu, uang dengan jumlah sekian dinar misalnya, dan tolong cari tahu kabar di desa ini, misal seperti itu kalau orang Arab dulu. Nah, itu seorang yang diberikan pesangon agar dia itu mau mencari tahu kebenaran suatu. Nah, kalau sekarang kalau dalam syair ini dia itu bilang wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Nah, itu orang yang belum sama sekali kita berikan pesangon itu, dia itu dengan sukarela memberitahukan kita kabar berita seperti itu. Nah, di sini lafaznya itu sesuai dengan maknanya, tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Nah, sesuai sama. Satu badilatal ayyama kunta jahilan, satu zahir laka haqiqatal asya' allati tajhal fiha. Sama lafaznya dengan maknanya, seperti itu. Ini lafaz yang aslinya sedangkan maknanya yang ini. Nah, sama-sama tidak ada pengurangan jumlah ataupun penambahan jumlah. Dan misal selanjutnya, qala Allah Ta'ala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Maknanya al-insan kullu ma yaf'aluhu minal khairi sayajiduhu 'indallahi ta'ala. Bahasanya manusia itu segala hal yang dilakukan dalam kebaikan itu akan didapatkan di sisi Allah. Balasannya akan didapatkan di sisi Allah. Semuanya dicatat. Manusia, semua hal-hal yang baik yang dilakukan oleh manusia itu akan didapatkan semuanya di sisi Allah. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Allah akan membalas semua perkara, semua yang dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, ini lafaz-lafaz yang tadi disebutkan itu sesuai dia dengan maknanya. Nah, lafaznya sesuai dengan maknanya tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan, ya, atau tanpa adanya jumlah yang dihapuskan ataupun jumlah yang ditambahkan. Baik, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, al-insan kullama yaf'aluhu minal khair tajiduhu 'indallah, sayajiduhu 'indallah. Al-alfaz ala qadril ma'ani. Lafaznya itu sesuai dengan maknanya, biduni ziyadatin aw nuqsan, aw biduni hazfi jumlatin aw ziyadatahu. Tanpa adanya penambahan suatu jumlah ataupun tanpa adanya jumlah yang dihapuskan, sesuai dia lafaz dengan maknanya. Nah, itu al-musawah. Al-alfaz ala qadril ma'ani. Lafaznya itu sama dengan maknanya. Baik, bagaimana dengan al-ijaz? Al-ijaz at-ta'biru 'anil ma'anil katsirah bi alfazin qalilatin bidunil ikhlal. Nah, dia itu maknanya luas tapi lafaznya singkat, padat, jelas. Nah, tapi makna dari lafaz yang singkat ini begitu luas. Nah, dan di antara jenis-jenis dari al-ijaz yaitu ada namanya ijazu qasrin dan ijazu hazfin. Al-ijaz ada dua, yaitu ada ijazu qasrin dan ijazu
hadzfin. Dan yang dimaksud dengan ijazu qasrin at-ta'biru 'anil ma'ani bi alfazin qalilatin biduni hadzfi syai'in min ibaratiha. Itu lafaznya tadi sedikit dan maknanya luas, tapi di dalam lafaz tersebut tidak ada jumlah atau kata yang dihapus. Biduni hadzfi syai'in, tanpa adanya yang dihapus dari ibarat itu ya. Lafaznya singkat tapi maknanya luas, dan dalam lafaz tersebut tidak ada kata atau jumlah yang dihapuskan. Dalam ibarat itu yang diucapkan tadi tidak ada yang dihapuskan. Misal, walakum fil qisasi hayah. Qala Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun. Sedangkan ijazu hadzfin, dia itu lafaznya sedikit, tapi di dalam lafaz tersebut ada jumlah atau kata yang dihapuskan. Itu ijazu hadzfin. At-ta'biru 'anil ma'ani atau at-ta'biru 'anil ma'na bi alfazin qalilatin atau hadzfu syai'in atau jumlatin min ibaratiha. At-ta'biru 'anil ma'ani bi alfazin qalilatin bihadzfi, di sini bukan au, bihadzfi syai'in atau bihadzfi jumlatin min ibaratiha. Nah, dia itu lafaznya sedikit tapi maknanya luas, dan di dalam lafaz tersebut ada ibarat atau jumlah yang dihapuskan. Misal, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Berikut penjelasannya ya. Nah, tadi misal dari ijazu qasrin apa? Qala Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun. Dan makna dari walakum fil qisasi hayah wa madza? Innal qisas alladhi huwa qatlul qatil lakum fihi hayatun. Nah, qisas yang mana qisas tersebut dia itu membunuh seorang yang telah membunuh saudaranya. Nah, qisas ya. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Nah, di mana qisas tersebut terdapat suatu kehidupan. Nah, maksudnya itu apa? Al-qatil ro'a, ketika seorang yang membunuh itu mengetahui bahwasanya balasan yang dari perbuatan yang telah dilakukannya itu yaitu dengan dibunuh lagi, maka dia itu akan jera ya, enggak membunuh lagi. Ketika seorang yang membunuh itu tahu balasannya apa, yaitu dibunuh juga, maka dia akan berhenti melakukan pembunuhan. Nah, maka dari itu tidak akan terjadi pembunuhan lagi dan akan tersebarlah suatu kehidupan baru seperti itu ya. Nah, walakum fil qisasi hayatun. Apa maksud dari walakum fil qisasi hayatun? Ini singkat, lafaznya itu singkat, tapi maknanya begitu luas. Sedangkan ijazu hadzfin dia itu maknanya luas tapi lafaznya singkat, dan di dalam lafaz tersebut ada sesuatu yang atau kata atau jumlah yang dihapuskan. Misal, was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyakanlah kepada desa itu. Masa kita bertanya kepada desa, apakah desa itu bisa berbicara? Tidak. Dan maknanya yaitu apa? Was'al ahlal qaryah allati kunna fiha, dan tanyakanlah kepada ahli qaryah itu, bukan kepada desanya tapi kepada ahlinya, ahli desanya itu, atau kepada orang-orang yang tinggal di dalam desa tersebut. Nah, itu maksudnya. Nah, ini dia namanya al-ijaz, itu lafaznya sedikit tapi maknanya begitu luas. Baik. Sedangkan al-itnab yang terakhir, al-itnab at-ta'biru 'anil ma'anil qalilah bi alfazin katsiratin bi faidah.
itu takbir, itu suatu takbir yang mana maksudnya itu maknanya dari takbir tersebut begitu simple, singkat, padat, jelas, tapi lafaznya yang dipakai, yang digunakan itu begitu banyak, begitu panjang. Nah, ini kebalikan dari al-ijaz tadi. Ijaz maknanya luas tapi lafaznya sedikit, singkat, padat, jelas. Sedangkan al-itnab maknanya singkat, padat, jelas tapi lafaznya panjang, lebar. Seperti itu. Nah, misal di antara jenis al-itnab yaitu ada namanya zikrul khas ba'dal am, yaitu adanya pengucapan sesuatu yang khusus setelah diucapkannya sesuatu yang umum, itu zikrul khas ba'dal am. Nah, berarti lafaz umum dulu baru lafaz khusus. Misal, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Di sini yang umum yang mana? As-salawat. As-salawat, salat-salat, umum lafaznya. Dan disebutkan lafaz khusus setelah itu, yaitu as-salatil wusta. Salatil wusta dalam tafsir artinya itu salat asar. Nah, di sini zikrul khas dikhususkan lafaz al-wusta, salat asar, padahal dia itu sudah mencakup di dalam lafaz umum yaitu salat-salat, tapi disebutkan ulang lafaz salat, dikhususkan dia salat asar. Nah, zikrul khas setelah lafaz umum, disebutkan lafaz khusus yaitu salat asar setelah lafaz umum. Nah, tujuan dari zikrul khas ba'dal am ini litanbih ala fadlil khas. Tujuannya kenapa disebutkan lafaz khusus setelah adanya lafaz umum? Litanbih ala fadlil khas, karena keutamaan dari yang khusus tersebut, maka dikhususkanlah penyebutannya. Baik. Jenis yang kedua dari al-itnab yaitu zikrul am ba'dal khas. Zikrul am kebalikan dari yang pertama, yaitu umum setelah khusus. Tadi khusus setelah umum. Sekarang umum setelah khusus. Misal, qala Allah Ta'ala, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Yang di sini yang mana? Al-mu'minin, walil mu'minina wal mu'minat. Di sini umum. Yang khususnya yang mana? Rabbighfirli li wa liwalidayya. Nah, di sini padahal li dan wali walidayya ini dia itu mencakup di sini di antara yang mukmin ataupun mukminat. Nah, disebutkan ulang ya, zikrul am ba'dal khas. Khusus dulu baru umum. Dan yang ketiga dari jenis al-itnab yaitu apa? At-takrar, adanya pengulangan. Qala Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, lafaznya sama, diulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan jenis yang keempat yaitu al-idahu ba'dal ibham. Al-idah ba'dal ibham, adanya penjelasan atau keterangan setelah yang mubham, yang kurang jelas. Misal, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang mubham di sini yang mana? Tijarah. Dan dijelaskan dengan ayat setelahnya apa maksud dari tijarah itu, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Adanya penjelasan setelah lafaz yang mubham, yang kurang jelas. Di sini yang kurang jelas yang mana? Tijarah, dan dijelaskan dengan ayat setelahnya. Maksud dari tijarah itu apa?
tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Baik, وبهذا نختم لقاءنا لهذا اليوم. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat Telegram ya. Nakhtim hadzal liqa bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.